Halo rekan-rekan, selamat datang kembali pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Perkenalkan, nama saya Rara Ayu dan kali ini materi kita tentang Lembaga Keuangan Internasional. Jika pada pertemuan sebelumnya Anda mengenal apa itu BPR, Bank Sentral, dan Bank Umum, kali ini ada baiknya Anda mengenal tentang World Bank. World Bank atau Bank Dunia atau disebut juga International Bank for Reconstruction and Development itu beroperasi resmi pada tanggal 25 Juni 1946 dengan anggota awal sebanyak 44 negara. Jadi World Bank didirikan sebagai lembaga keuangan internasional untuk memberikan dan menjamin kredit-kredit yang ditujukan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. Bank Dunia juga disebut juga dengan intergovernmental yang mendasar pada pasar-pasar modal dunia untuk sumber keuangannya. Peran utamanya pertama kali dilakukan adalah proses rekonstruksi negara-negara akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu konsentrasi kegiatannya untuk kegiatan pembangunan di negara yang membutuhkan. Lalu apa yang menjadi tugas utama dari World Bank? Pertama, memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Kedua, pinjaman lunak digunakan untuk industri pembangkit tenaga listrik, pembangunan jalan, rel kereta api, pembangunan bandara, pelabuhan, saluran pipa migas, telekomunikasi, pertanian, industri, pengadaan air, pendidikan, dan juga ekspor impor. Pada keanggotaannya kita bisa lihat anggota dari World Bank yang pertama International Development Association dan juga IFC, International Finance Corporation. Kegiatannya apa saja? Kegiatan dari World Bank pertama adalah pada UNDP, United Nations Development Program. Yang kedua pada UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, ada juga pada WHO, pada FAO, dan juga ILO, International Labour Organization. Bagaimana World Bank bisa meminjamkan dananya kepada negara-negara? Ada kriteria tersendiri yang harus dipenuhi. Pertama, pinjaman yang diberikan adalah proyek khusus tertentu. Ya, jadi World Bank memberikan satu pinjaman kepada negara yang memiliki proyek. Yang kedua, proyek layak dibiayai secara teknis maupun ekonomis. Ketiga, proyek dikelola secara baik mulai dari sebelum pelaksanaan sampai dengan selesai. Dan World Bank yakin bahwa negara peminjam itu memiliki keadaan yang prospektif. Apalagi kriterianya? Untuk proyek non pemerintah, maka harus ada jaminan yang dapat dipercaya. Lalu pinjaman yang diberikan umumnya oleh World Bank meliputi sebagian atau keseluruhan jumlah biaya dari proyek yang diusulkan dalam valuta asing. World Bank sendiri punya beberapa anggota. Yang pertama IMF, International Monetary Fund, merupakan sister agency dari World Bank, didirikan bersamaan dengan World Bank, memfokuskan pada masalah moneter, sedangkan World Bank memfokuskan pada pembangunan ekonomi. Tujuan utamanya apa? Pertama, meningkatkan kerjasama moneter internasional. Kedua, mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan seimbang dalam perdagangan internasional. Ketiga, meningkatkan stabilitas kurs. Keempat, menurunkan restriksi kurs. Kelima, memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran. Selanjutnya adalah membantu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggota melalui pemberian pinjaman untuk proyek pembangunan yang produktif. Kita kenal lagi dengan The Asia Development Bank atau ADB, Bank Pembangunan Asia. Ini berdiri di tahun 1966 dan bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. Fungsinya menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia yang tujuannya untuk pembangunan. Selanjutnya memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Lalu fungsinya menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, terutama di antara negara-negara Asia sendiri. Memberikan technical assistance, bekerja sama dengan United Nations dan organisasi di bawahnya, dan terakhir kegiatan dan jasa lainnya yang sesuai dengan tujuan ADB. Apa saja aktivitasnya? Pertama, ADB memberikan fasilitas pinjaman. Yang kedua, evaluasi proyek. Dan yang ketiga, jasa konsultasi dan tenaga ahli untuk misi tertentu berdasarkan kontrak proyek
jangka pendek atau jangka panjang. Mari kita mengenal lembaga yang lainnya, yaitu Eurobank. Eurobank adalah bank komersil yang memfokuskan kegiatannya di Euro currency market. Ciri khusus Eurobank adalah dapat memberikan pinjaman dalam falas, salah satu bentuk dari Euro currency dengan bunga yang lebih rendah. Menerima deposito falas di mana saja dengan bunga lebih tinggi. Lalu pertanyaannya adalah kenapa Eurobank bisa memberikan fasilitas bunga yang lebih rendah? Eurobank tidak terkena beban reserve requirement yang dibebankan oleh bank sentral tempat bank tersebut terdaftar beroperasi. Reserve requirement adalah permintaan atas cadangan likuiditas bank mengacu pada kemampuan bank untuk menaikkan sejumlah dana tertentu dalam jangka waktu tertentu atau memiliki sejumlah sumber dana yang dapat memenuhi seluruh kewajiban. Lembaga yang lainnya adalah Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank. Bank Pembangunan Islam sendiri yaitu bank keuangan internasional yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 oleh negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam dan kantor pusatnya terletak di Jeddah, Arab Saudi. Di samping itu, IDB juga memiliki misi untuk mengurangi kemiskinan, mendukung pembangunan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi Islam, perbankan dan keuangan, dan juga meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota melalui mitra pembangunan IDB. Di dalam misinya, IDB memiliki nilai-nilai inti yang disingkat dengan PRIDE, yaitu P, performance, keunggulan kinerja dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan klien dan mitra. R, responsiveness, menanggapi kebutuhan klien dengan fokus dan progresif dengan pendekatan berdasarkan review kerja, refleksi terhadap kemajuan dan tekad untuk memberikan yang terbaik. Integrity, menunjukkan tingkat ketulusan, dedikasi dalam melayani klien, dan juga empowerment, pemberdayaan staf dan juga entitas yang bersangkutan dengan tanggung jawab, wewenang, dan kerjasama tim. Untuk fungsi dan tujuan dari IDB sendiri adalah memberikan pinjaman untuk proyek produktif, mendirikan dan mengoperasikan dana khusus, membantu dalam promosi perdagangan luar negeri, memperluas fasilitas pelatihan, dan juga tujuannya adalah mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim, baik secara perorangan maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syariah, yaitu hukum Islam. Bisa kita perhatikan sendiri di sini, Anda bisa amati dalam slide ini adalah Islamic Development Bank memiliki prinsip operasional dan juga bagaimana karakter pembiayaan dari IDB sendiri. Pada prinsipnya, IDB menjadi khalifah atau pelopor pembangunan berdasarkan landasan Islam. IDB juga menjaga hubungan dan berusaha meningkatkan kerjasama. IDB menjadikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai target sebelum menyusunnya menjadi program. IDB juga berkonsultasi dengan intens kepada setiap stakeholder dalam setiap program yang diajukan. Untuk karakteristiknya, memakai sistem syar'i. Biaya pinjaman hanya dikenakan terhadap dana yang telah ditarik atau digunakan. Tidak terdapat front end fee dan commitment fee. Dan terakhir, terdapat diskon atau rabat jika membayar tepat waktu. Terakhir, untuk pengenalan IDB, perannya adalah pertama pembiayaan pada pinjaman, yang kedua sewa kontrak atau leasing, ketiga penjualan angsuran, keempat pengikutsertaan berkeadilan, kelima bagi hasil, dan keenam istisna. Demikian rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita sudah mengenal tentang beberapa lembaga keuangan internasional dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Demikian pembahasan dari saya, sampai jumpa lagi.